Apa ini orang? Ini banyak stok ni nampak. Ini semua simpan belakang semua ini muka. Ini viral TikTok, mesti viral TikTok ni. Bumi Putra Malaysia semakin hari mendapatkan tantangan ekonomi yang semakin pelik. Pasalnya, warga pendatang mulai menguasai sendi-sendi ekonomi terlebih di kota-kota besar. Usaha-usaha penertiban kerap dilakukan, namun hal tersebut jauh dari kata membantu. Disebabkan sudah menjamurnya kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan bangsa pendatang di negeri jiran tersebut. Ketidakberdayaan ini membuat para pendatang bebas melakukan aksinya seakan berada di rumahnya sendiri. Membuat rakyat Bumi Putra Malaysia semakin larut dalam kegelisahan. Sudahlah harga-harga kebutuhan semakin mahal, ditambah kerampokan pula. Rakaman video Aloya 36 menunjukkan kemarahan beliau yang pergi ke kedai yang diuruskan oleh warga Bangladesh untuk membeli minyak masak paket. Namun malangnya pelanggan tersebut diberitahu bahawa minyak masak tidak ada. Apa yang membuatkan situasi ini lebih menyakitkan adalah ketika pelanggan itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Warga Bangladesh tersebut sedang mengangkut berkotak-kotak minyak masak paket untuk dimasukkan ke dalam keretanya. Keadaan ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan kerana jelas sekali terdapat penipuan yang berlaku di kedai tersebut. Rakyat Malaysia semakin tertekan dengan tindakan warga asing yang tidak beretika ini dan lebih menyedihkan apabila pihak berkuasa seolah-olah tidak memihak kepada rakyat yang terkesan. Peristiwa ini dilaporkan berlaku di Tropicana Aman Sinaria Kuala Langat dan ia menjadi satu lagi bukti bahawa rakyat tidak boleh membiarkan warga asing terus berniaga tanpa pengawasan yang ketat. Ini orang jual minyak ada, dekat tak ada. Ini banyak stok ini belakang. Apa ini orang? Ini banyak stok ni nampak. Ini semua simpan belakang semua ini muka. Ini viral TikTok, mesti viral TikTok ni. Mesti viral di TikTok. Nampak ada pegang apa? Nampak ada pegang Lebih 1,000 anggota dan pegawai polis daripada pasukan gerakan AMPJA mengepung Mini Dhaka di Jalan Silang pada Khamis. Kepungan bermula pada 11 pagi itu bagi menyerbu koloni warga asing yang dilihat semakin besar kepala dengan berlagak seperti warga tempatan. Pasukan keselamatan lengkap bersenjata dan peralatan khas dilihat mula memecah masuk ke setiap premis, membabitkan 4 blok di Jalan Terbabit. Difahamkan serbuan dijalankan bagi menangani kebanjiran warga asing di Jalan Silang dan perniagaan yang dimiliki serta menggajikan warga asing. Wartawan yang mengikuti operasi mendapati sekurang-kurangnya 500 warga asing ditahan setakat 1 tengah hari tadi. Warga asing kebanyakannya terdiri daripada warga Bangladesh, Nepal dan Myanmar itu gagal melarikan diri selepas kepungan mengejut dibuat. Pemeriksaan di salah satu premis mendapati warga asing yang menjalankan perniagaan agensi pelancongan turut menawarkan khidmat klinik persendirian. Turut ditemui berbagai jenis ubatan dipercayai dari Bangladesh tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bagaimanapun ketika pemeriksaan dijalankan, premis Terbabit tidak berpenghuni. Malah serbuan turut menemui premis dijadikan bilik sewa dalam keadaan berselera kotor dan jijik dipercayai dihuni warga asing. Semua warga asing yang ditahan dibawa ke Pusat Latihan Polis Pulapol Kuala Lumpur untuk proses semakan dokumentasi. Praktik seperti ini nyatanya bukan baru-baru saja terjadi. Bahkan, awal mula kejayaan etnik Asia Selatan di Malaysia yang secara besar-besaran menginvasi ekonomi mikro Malaysia sudah dimulai dari beberapa dekade yang lalu. Kurang lebih sekitar di tahun 2000-an, di saat bangsa Indonesia mengurangi eksistensinya di Malaysia. Hal ini membuat orang-orang Malaysia dilema dan merasa ketakutan. Karena orang asal Asia Selatan tersebut cenderung memiliki mental yang cukup buas berbanding orang-orang tempatan. Beda halnya ketika masih banyak orang Indonesia di Malaysia yang bekerja di sektor ekonomi mikro kota. Nyali orang-orang Asia Selatan cenderung masih dapat diredam. Karena orang tempatan masih memiliki kawan yang bermental baja dan siap membela, serta sangat menghormati tuan rumah. Dan seterusnya masih dalam perkembangan yang sama, nampaknya warga Nepal dan juga Bangladesh telah turut pun orang kata menjadi tuan kedai kepada premis-premis yang berada di Jalan Yap Ahluai. Biarpun sewa kedai dikabarkan sekitar RM20,000 sebulan, tetapi ia bukan satu bebanan kerana mereka mampu untuk membayar sewa tersebut, dan ini juga dibantu perniagaan mereka dengan berkembang secara pesat
dan membolehkan mereka menguasai aktiviti ekonomi di kawasan berkenaan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Apa yang saya boleh ceritakan di sini adalah saya membuat lintasan ini ketika mana bergemanya muzik-muzik dari negara-negara asing, dari negara Nepal, Bangladesh dan sebagainya. Anda mungkin boleh dengar sedikit. Dan saya boleh katakan kawasan Lebuh Ampang atau di sini Jalan Yap Hloi, ini dahulunya 15 tahun dulu adalah kawasan tumpuan perniagaan untuk kaum Cina, yang mana premis perniagaan kebanyakannya dikuasai kaum Cina, dan ini antara kawasan tumpuan untuk orang membeli belah. Tetapi ketika ini hakikatnya, kalau anda boleh ikut bersama saya akan minta kameraman tunjuk. Ada beberapa premis di sini, kesemuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan sampai hujung sana, kesemuanya adalah perniagaan yang mana ditunjangi oleh warga asing, yang mana barangan-barangan yang dijual juga adalah barangan-barangan yang diimport dari negara asal mereka untuk dijual kepada warga asing di sini. Dalam bahasa ekonomi mudah, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran, dan penawaran produk-produk ini adalah tinggi, yang mana kita boleh simpulkan aktiviti ekonomi warga asing di kawasan Jalan Yap Hloi ini adalah sangat menguntungkan. Dan saya sempat bertanya tadi, mereka memaklumkan sebahagian besar perniagaan atau perniagaan ini berjalan atas konsep Alibaba, yang mana premis ataupun lesen perniagaan ini dimiliki oleh warga tempatan dan disewa oleh warga-warga asing. Dan kawasan ini khususnya adalah warga Nepal, mereka menyewa mungkin sehingga RM20,000 sebulan untuk menjalankan perniagaan di sini. Dan perniagaan ini antara lain adalah perniagaan menjual barangan am dan sebagainya, yang mana kalau anda boleh saksikan, anda tak boleh jumpa pun seorang warga tempatan kat sini, dan semua tempat ini dipenuhi oleh warga asing. Dan isu kebanjiran warga asing ni mungkin kita pandang ringan, tetapi ada sesuatu yang perlu kita kaji, kerana adakah identiti mereka ini mewakili identiti kita orang Malaysia. Dan kalau pelancong asing, contohnya 2 orang yang ada kat sana tu, kalau anda boleh saksikan ada 2 pelancong asing di sana, mereka akan menganggap orang-orang yang berada di sekeliling ini adalah orang-orang Malaysia, sedangkan hakikatnya mereka bukan ataupun tidak mewakili aspirasi orang Malaysia sepenuhnya. Dan ini sesuatu yang perlu dilihat dengan lebih serius oleh pihak berkuasa, bagaimana mereka boleh membanjiri kawasan ini, yang mana perniagaan ini semuanya dimiliki oleh warga tempatan, tapi akhirnya diuruskan perniagaan itu oleh warga asing. Dan sudah pasti ia sedikit sebanyak meletakkan kebimbangan kepada orang-orang tempatan. Saya dan kameraman yang datang sini, kami datang dan kami agak bimbang kerana kami hanya berdua dan kami dikelilingi oleh orang-orang warga asing yang kita tak tahu asal usul mereka, mungkin adalah latar belakang dan sebagainya. Dan kita akan bawakan laporan selanjutnya dalam buletin selepas ini. Kembali berlaku tugas di studio. Merasa nyaman di Malaysia, tentu saja membuat pendatang utamanya asal Asia Selatan tidak ingin balik. Alasannya sudah jelas, negara mereka tidak lebih menjanjikan daripada Malaysia. Untuk itu, dengan keuntungan yang mereka dapatkan, mereka berusaha menetap di Malaysia untuk selama-lamanya tanpa kembali ke negara asal. Memanfaatkan program Malaysia Rumah Keduaku, rakyat Bangladesh telah berhasil menjadi di antara bos yang ada di Malaysia. Bisa dibayangkan, bagaimana perasaan penduduk tempatan di sana. Yang semakin lama, semakin merasa berada di negara asing. Warga negara Cina paling ramai membeli rumah di Malaysia, iaitu 1,664 unit. Manakala Bangladesh pula berada di ranking ketiga tertinggi dengan 250 unit daripada 10 warga negara asing yang memiliki hartanah di negara ini, menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ini video agak lama ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu, namun menurut Padi masih relevan ya dengan kehidupan para pendatang asing yang ada di Malaysia, terutama di kisaran Kuala Lumpur. Nah, jelas dari video ini menunjukkan yang pertama tadi, yaitu penguasaan perekonomian di Malaysia itu sepertinya benar-benar dikuasai oleh para pendatang asing. Dalam hal ini, seharusnya mereka, pendatang asing ini, tidak ada izin untuk berdagang ya, tapi itulah yang terjadi. Ternyata mereka bisa melakukan perdagangan di negara Malaysia. Nah, dari video ini bisa diperlihatkan bahwa mereka pun melakukan semacam penguasaan terhadap barang-barang yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh masyarakat tempatan ataupun masyarakat pada umumnya, termasuk di sini warga asing ya.
Nah, kita tahu bersama bahwa salah satunya adalah minyak goreng. Minyak goreng ini Malaysia meluncurkan yang jenis subsidi. Nah, jenis subsidi ini minyak gorengnya dipergunakan untuk warga tempatan atau hanya boleh dibeli oleh warga tempatan. Nah, tapi pada kenyataannya ketika warga lokal ingin membeli minyak goreng tersebut, ternyata minyak goreng tersebut dikatakan telah habis di toko tersebut. Padahal ya dilihat dengan mata kepala sendiri, minyak goreng itu berdus-dus ya, diangkut dipindahkan ke dalam sebuah mobil. Dan kita nggak tahu nih dari mobil ini nanti akan dibawa kemana. Artinya apa? Minyak goreng ini ya berdus-dus ini itu dikuasai oleh para pendatang tadi, yaitu warga negara dari Bangladesh terutama, yang kemudian adalah warga negara dari Rohingya itu sendiri. Inilah yang menguasai pasar ataupun perekonomian di kalangan bawah ya pada lingkungan ataupun wilayah di Kuala Lumpur. Tentu ini sangat menyulitkan ya tentunya bagi warga lokal untuk bisa mendapatkan atau menikmati subsidi ketika mereka harus bersaing dengan warga asing yang jelas-jelas biasanya rata-rata itu tidak memiliki izin masuk ke dalam negara Malaysia. Tapi di sini alhamdulillahnya tidak ada disebutkan warga Indonesia itu terlibat dalam urusan seperti ini. Artinya orang Indonesia posisinya adalah tidak merebut pangsa pasar, tidak merebut periuknya orang-orang tempatan di dalam orang Indonesia ini mencari rezeki di negara Malaysia. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalau kita mengambil tenaga kerja asing dari negara-negara di Asia, itu jelas lebih mereka itu lebih agresif dibandingkan dengan kalau misalkan tenaga kerja yang diambil dari kalangan ASEAN sendiri. Contoh, tidak banyak kasus yang beredar di Malaysia tenaga kerja dari Filipina ya atau tenaga kerja dari Indonesia itu sendiri yang saling berebutan untuk mencari rezeki. Tapi berbeda ketika para pendatang ini tenaga kerja yang berasal dari Bangladesh, berasal dari Rohingya, ya kebanyakan dari mereka ini justru mereka ini ya mengganggu perekonomian warga tempatan. Inilah perbedaannya di situ. Tapi ya memang sudah resiko ya. Dulu ketika warga Indonesia yang berada di Malaysia itu adalah yang terbanyak, justru disia-siakan oleh warga Malaysia sendiri. Ya, warga negara Indonesia itu dihina dengan segala macam sebutan, kemudian juga disiksa oleh penguat kuasa bila melakukan kesalahan ya tanpa ada perlindungan ya kemanusiaan atau perlindungan HAM di situ. Nah, akibatnya yaitu tadi tenaga kerja dari Indonesia itu di-stop oleh pemerintah Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang ada itu semakin sedikit, dan sekarang mereka mengambil tenaga kerja dari Bangladesh yang kita lihat sendiri jumlahnya sudah teramat banyak. Tapi sebelum ke sana, ini Padi coba ini ya bacakan beberapa komentar dari warganet mengenai hal ini ya. Kita coba bacakan yang pertama nih. Ayo orang-orang Bangladesh dan Rohingya, mari kumpul di sini di Bangladesh. Selamat untuk Malaysia akhirnya sudah bertemu dengan saudara serumpunnya. Selamat datang kaum Bangladesh, jangan pulang, tinggal selamanya di sini. Jadikan Bangladesh negaramu. Selamat menikmati aroma bawang busuk ala Bangla dan juga ludah sirih ala Rohingya. Sedap katanya. Malaysia sama Bangladesh itu saudara kembar, wajib bersatu. Yang akur adik-beradik Malaysia dan Bangladesh, jangan bergaduhlah. Maksudnya jangan bergaduh seperti dengan orang Indonesia ya. Semoga persaudaraan mereka kekal abadi. Lombok hadir, nyimak Min. Apa yang terjadi di Malaysia sekarang adalah hasil dari keputusan atau kebijakan negara Malaysia sendiri. Jadi sekarang cukup nikmati saja. Tetaplah
mengeluh dan jangan pernah semangat. Kok malah nganjurinnya gitu ya? Wajar saja pemerintahannya pernah bilang tidak butuh tenaga kerja Indonesia, malah mengutamakan tenaga kerja Bangladesh. Maka sekarang jangan mengeluh karena dikuasai oleh orang Bangladesh ya. Maka jadilah Malades ya, Tahniah Malades. Nah, jadi pada ingat nih, kemarin kan sempat berkunjung ya Perdana Menteri Malaysia ke negara India. Ya, bukan India ya, tapi ke negara Bangladesh ya. Nah, di sini terjadi satu pembicaraan di mana pemerintahan sementara Bangladesh meminta kuota tambahan di tahun depan, tahun 2025, kemungkinan di bulan Januari, untuk memasukkan kembali tenaga kerja yang berasal dari Bangladesh untuk mengisi sektor-sektor pabrik-pabrik yang ada di Malaysia. Nah, ini kalau memang disetujui oleh Perdana Menteri Malaysia, maka kurang lebih pada bulan Januari 2025, maka warga Bangladesh ini akan bertambah jumlahnya yang memasuki Malaysia. Nah, tentu ini adalah satu hal yang menjadi satu pilihan bagi warga Bangladesh untuk bisa ya memakmurkan dirinya, untuk bisa memperbaiki perekonomian keluarganya tentunya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu hal solusi ya bagi Bangladesh sendiri, adanya lapangan pekerjaan untuk warganya, sementara bagi Malaysia yang membutuhkan tenaga kerja tambahan dari luar negeri, ini adalah satu hal yang meringankan untuk proses pencariannya tidak terlalu sulit. Tetapi yang jadi masalah adalah warga tempatan ini mau kemana ketika pabrik-pabrik yang baru nanti akan diisi oleh warga-warga Bangladesh, lalu warga tempatan ini kemana? Ya, pekerjaan mereka di mana? Nah, itulah yang menjadi masalah ke depannya. Gara-gara Parlemen Malaysia sahkan Undang-Undang Pekerja Migran Malaysia Rumah Kedua. Akibatnya seperti ini ya. Kaum Bangladesh kesayangan kerajaan Malaysia. Malades tak bisa ke lain hati. Ya, kemudian kita adalah saksi sejarah transformasi terbentuknya negara Malades. Nah, jadi Malaysia ini hampir sama dengan negara Singapura, hampir sama dengan negara Inggris, di mana yang menyokong kemajuan, yang menyokong kemakmuran negara tersebut ternyata adalah orang-orang dari luar negara tersebut. Ya, termasuk di sini di Malaysia, warga tempatan justru tidak terlihat di dalam pembangunan ya negara tersebut. Karena kalau tadi di video yang tadi yang terakhir itu dikatakan bahwa ruko yang ada itu sampai belasan ruko, itu rukonya milik orang Melayu Malaysia, tapi disewakan kepada orang-orang Bangladesh. Artinya di sini ya orang Melayu Malaysia sendiri itu merasa cukup puas untuk menerima biaya kontrak saja, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali gitu, tanpa harus bersusah payah untuk berjualan. Justru disinilah yang berjualan adalah warga Bangladesh. Nah, akibatnya di sini karena kebutuhan tadi ya senang saja sih orang Bangladesh ini ada ruko yang bisa mereka sewa untuk mengembangkan perniagaan mereka. Karena apa? Semakin banyak orang Bangladesh, Rohingya yang menempati negara Malaysia, maka kebutuhan akan kuliner asal negaranya, kemudian pernik-pernik atau peralatan asal negaranya, atau mungkin sekedar budaya-budaya yang ada yang mungkin diperjualbelikan di situ, itu harus terpenuhi. Akibatnya yaitu tadi tumbuhlah warung-warung yang diisi dengan benda-benda ataupun barang-barang yang berhubungan dengan kebutuhan warga Bangladesh. Ini ya nggak bisa ditolak ya, nggak bisa sama sekali. Karena apa? Setiap orang mempunyai budaya. Nah, berbeda masalahnya ketika orang Indonesia ya sekitar tahun 2000-an yang masih banyak di negara Malaysia, itu nggak ada yang namanya buka warung seperti itu. Atau ya taruhlah 1-2 ada ya, tapi tidak seramai yang dilakukan oleh warga Bangladesh yang justru menguasai ya pasar-pasar yang ada di Malaysia. Nah, inilah perbedaannya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa lain bangsa, terutama sudah lain regionalnya ya, itu akan memiliki karakter dan sifat yang berbeda dan budaya yang terlalu berbeda. Dan kita tahu sendiri bahwa budaya tersebut
ketika dibawa ke Indonesia pun itu terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadinya bentrokan budaya, bentrokan kebiasaan. Contohnya waktu Rohingya yang memaksa masuk ke wilayah Indonesia, ini budayanya sudah bentrokan, ya. Akibatnya apa? Ya itu tadi, sekarang tidak diperbolehkan ya Rohingya mampir ke Indonesia walaupun tujuan mereka adalah ke negara Malaysia. Nah, dari uraian di sini kita bisa melihat bahwa kedepannya kita tidak tahu lagi nih bagaimana warga tempatan, ini pun bukan Padi yang bilang ya, tadi wawancaranya wartawannya yang mengatakan bahwa selama dia meliput acara di daerah tersebut tidak nampak orang-orang Melayu Malaysia yang berlalu lalang. Kebanyakan semuanya adalah satu, beberapa turis asing, yang kedua adalah warga-warga dari Rohingya ataupun dari Bangladesh itu sendiri. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.